Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ala al-muallif. Qala rabbi shrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan Pak Khalid, Gus Munib yang saya hormati, teman-teman sekalian, ustaz-ustaz di sini yang berbahagia. Melanjutkan doa hikmah sebelumnya, yakni laula jamilu satrihi atau sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Juga kemarin as-sitru ala kismain ya. Berikutnya adalah man akromaka innama akroma jamila sitrihi fika. Ada fika ini ya. Falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akromaka wasyakaraka. Man akromaka, manakala menghormatimu, manakala seseorang menghormatimu, menokohkanmu, menganggapmu sebagai figur, ketahuilah sesungguhnya innama akroma jamila satrihi. Dia sesungguhnya sedang menghormati, memuliakan satir yang indah dari Allah, selubung yang baik dari Allah. Fika pada dirimu. Maka konsekuensinya adalah falhamdu, maka sanjungan pujian yang layak adalah liman bagi zat sataroka yang menutupi segala keburukanmu. Laisal hamdu, bukanlah pujian itu layak diberikan liman pada seseorang tadi yang menokohkanmu, menjadikanmu sebagai figur apalagi idola. Liman akromaka, bagi orang yang menokohkanmu, memuliakanmu atau berterima kasih kepadamu. Man akromaka ay akbala alaika. Mempersembahkan, kurang tepat ya, menghaturkan alaika padamu bi'atoin, dengan beberapa pemberian, misalnya jarum black ya, ada orang ngaku sakit, anaknya apa dan seterusnya ya. Au mahabbatin atau jarum black, au sukrin atau jarum black lagi. Atau saya ganti saja versi Harry ya, trubus ya. Apa kemarin rokok yang kemarin itu? Yang dari Faisal itu apa? Mbako ya, mbako ya. Ya, pemberian-pemberian rasa cinta atau syukrin atau ungkapan terima kasih ya. Ketahuilah sungguhnya innama akroma jamilah satrihi. Yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diwaukan adalah satir yang indah dari Allah. Fika, yang menutupi keburukanmu. Ay sitrihi al-jamil alaika. Ya, tirainya Allah yang indah, yang baik alaika padamu, yang menutupi keburukanmu tadi. Falawala wujudahu, kalau tanpa tirai Allah yang indah tadi, ma akbalu alaika, tidak mungkin akbalu, orang-orang akbalu, menokohkanmu, memfigurkanmu. Wala habu, dan tidak mungkin pula mereka mencintaimu sedemikian rupa. Wala nazaru ilaika bi'ainir ridho, serta tidak mungkin memandangmu dengan respect, dengan pandangan yang ridho, dengan rasa hormat. Itu karena lawatlau alama anta alaihi, kalau mereka, seandainya mereka semua orang-orang tadi itu mengetahui atlau. Ini bukan hanya mensinyalir ya, nampak alama anta alaihi, dirimu yang sesungguhnya, dalam hal ini aib-aibmu, keburukanmu, lastakzaruka, mereka justru merendahkanmu atau memandangmu jijik ya. Wanafaru, untuk kemudian menjauh angka darimu. Wahina idin, ketika itulah. Di Quran ada banyak ya, hina idin, yauma idin, ilahinin, yang begitu-begitu. Itu salah satunya ya memang zorof ya, tapi bermakna wazifiyah ya. Yang maknanya satu fungsi, rumus atau prinsip. Ketika itu berlakulah satu prinsip, satu rumus bahwa falhamdu, ini rumusnya, liman sataroka. Segala puji itu seharusnya ya bagi Allah semata yang menutupi keburukanmu. Layam bagi, tak layak ayyakuna, sanjung puji,
kemuliaan tadi itu illa kecuali liman bagi zat, bagi Allah sataroka yang menutupimu atau keburukanmu ya. Laisal hamdu liman akromaka wa syakaroka. Bukan malah artinya hamd, sanjung puji, respect, itu tidak pantas bagi orang yang memuliakanmu atau berterima kasih padamu. Yang layak bagi siapa? Ya bagi zat yang menutupi, memberi tirai yang indah pada keburukan kita tadi. Fala tahmadhu, ini di Nahwu Kufah boleh dibaca tahmidhu ya. Lebih gampang. Banyak yang dibaca ringan di Kufah, berbeda dengan Nahwu model Basrah ya. Tapi versi Burhan tidak, tahmadhu Pak. Yang gampang itu enteng fathah katanya. Jadi kalau Burhan mau bilang pipis, papas ya. Mau kemana? Mau papas katanya. Jadi tidak pipis dia. Jijik, bukan jijik tapi jajak. Itu versi Burhan, karena yang gampang demikian katanya. Jadi jangan bilang Ustadz Yani, Ustadz Yana ya, karena bagi ini yang gampang fathah katanya. La tahmadu, boleh itu la tahmid ya. Jangan kau mengapresiasi muji illa kecuali min haitsu ijra'il khairi ala yadaihi. Ya sekiranya memang kebaikan itu bersumber darinya, la min haitsu innahu. Ini kalau kembali ke Allah bisa, ke makhluk ke man tadi bisa. Kalau kembali ke Allah, innahu al-mukrim wal mu'azzim haqiqatan. Ya janganlah engkau memuji siapapun ya, kecuali memberi sanjung puji tadi, sekiranya kebaikan memang datang darinya, bukan dari Allah. Seandainya loh ya, tapi kan tidak mungkin itu. Atau boleh jadi innahu al-mukarram al-mukram wal mu'azzam haqiqatan. Memang manusia tadi dimuliakan, diagungkan hakikinya. Tapi kan tidak. Idz laisa dzalika illallah. Tidak mungkin yang demikian itu kecuali Allah semata yang layak disanjung puji, karena memang dialah yang menutupi keburukan kita. Faman, maka barang siapa, maknanya maka sosok atau figur atau tokoh akbalan nasa alaihi, yang mana orang-orang datang kepadanya berterima kasih, minta petunjuk atau minta jampi-jampi, minta doa-doa ya. Seperti di film Johnny English, datang kepada gurunya, Mr. Bean itu loh, guru, adakah yang lebih membahagiakan selain punya mobil Mercy katanya, Mercedes itu. Gurunya buka laptop, sebentar saya terhubung dengan dunia yang lebih tinggi katanya. Lalu tentu anakku, belilah mobil Ferrari katanya, itu lebih membahagiakan dari. Ternyata masternya itu di Tibet, buka internet ya, lihat daftar harga mobil-mobil di sana. Baik, kemudian wa akramu faman, maka adapun tokoh figur publik ya, sosok yang mana orang-orang datang kepadanya, akramu huda serta memuliakannya, nas tadi itu, fakot yaghlatu, maka dia melakukan kesalahan sebenarnya. Sekurang-kurangnya dalam dua hal. Oh iya, teman-teman perlu diketahui bahwa akhlak kepada Allah itu terutama jangan zalim ya. Akhlak itu prinsip rumus umumnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada banyak hal di hadis, misalnya begini. Ada hadis takhallaku bi akhlakillah. Kalau akhlak ini kondisi jiwa, di dalam dia tidak terpaksa, dampaknya sopan santun kepada sesama atau kepada dirinya. Sebutkan agama mana, ini kata Imam Al-Ghazali ya, tidak satupun agama yang mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur. Bahkan akhlak kepada diri sendiri, bahkan ke binatang, bahkan akhlak ke jalan. Iya kawal julus fituruqot, kamu jangan duduk di jalan. Kalau mau duduk di situ kasih haknya jalan. Jalan pun ingin bernafas ya. Rumah lahan jangan ditanami gedung semua. Dia punya hak untuk bernafas, untuk ada irigasi, drainase ya, dan seterusnya. Punya paru-paru dibakar toh dengan bako misalnya, perlu istirahat juga. Sesekali jarum blackberry ya, agar nafas itu enak, lancar gitu ya. Atau tambeng ya Pak Khalid, itu jangan. Ya kami tidak bisa, memang di sini tempat duduk kami Nabi. Ya perhatikan orang yang lewat di situ. Jadi ada takhallaku bi akhlakillah. Lakukan dengan terpaksa untuk sampai kepada kebiasaan yang baik, itu takhalluk namanya.
Kalau akhlak sudah tidak terpaksa. Ada lagi di Islam itu namanya madarotun. Al-madarotu sodakotun. Ini Rawahu Tabrani dan Ibnu Hibban. Madaroh, berbasa-basi itu sedekah. Al-madarotu sodakotun. Berbasa-basi, abang-abang lambe itu. Bermanis-manis di bibir, bermerah-merah gincu, berpura-pura lah. Jadi misalnya makanan tidak enak, tapi kita bilang enak. Kemudian bau mulut istrinya seperti buaya, tapi katakan saja ini seperti parfum baumu, tapi parfum kadaluarsa misalnya. Ya berbasa basi lah supaya. Rawahu Ibnu Hibban ya, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani ya. Saya belum melihat yang lain, tapi setahu saya ini Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Silahkan dilacak di hadis ya. Al-madaro itu berpura-pura, berbasa basi. Sebenarnya tidak enak. Itu juga akhlak juga itu. Atau adab ya, tata krama sama. Dan kepada Allah terutama banyak sekali teman-teman, mungkin saya kira sudah banyak yang tahu. Di Quran misalnya di surat Kahfi ya. Misalnya ammas safinatu fakanat 'alal masakin ya, atau 5 masakin. Ini perahu yang bagi orang kemudian fa'aradu an a'ibah. Saya mau merusaknya. Jadi merusak ini kan konotasi buruk, ini pernyataan Nabi Khidir ya, ke Nabi Musa alaihissalam. Saya mau merusaknya. Tapi begitu beliau memperbaiki tembok, fa'aroda rabbuka, Tuhanmu yang mau. Itu loh, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri sendiri. Akhlak Nabi kita misalnya, inni masaniyas syaiton bisuin. Setan menyentuhku dengan keburukan. Ketika beliau sakit, ketika beliau demam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, demam, apa pernyataannya? Setan menyentuhku dengan keburukan. Inni masaniyas syaiton bisuin. Atau Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, padahal redaksi di penggalan ayat yang sama, huwallazi yud'imuni. Dia Allah yang memberi aku makan. Wa yasqin, dan ngasih aku minum. Wa idza maridtu, kalau aku sakit. Jadi yang buruk-buruk disandarkan ke dirinya sendiri itu kan akhlak ke Allah itu. Allazi an'amta, siratal ladzina an'amta, yang kau beri nikmat. Tapi begitu maghdub, yang dimurkai, tidak disebut Allah di situ. Ghairil maghdub. Pelakunya tidak disebut Allahnya itu. Itu kan akhlak itu. Dan banyak kalau mau kita sebutkan di situ. Ya akhlaknya Nabi Adam gitu. Barusan Nabi Khidir ya. Banyak lagi itu. Kalau mau kita sebutkan di Quran, kalau kita membaca Quran ya dengan teliti, kita akan ketemu dengan hal-hal seperti itu. Dan itu akhlak semua. Bahkan ada akhlak ini yang disebut akhlak juga ini ya, tapi ini paling rendah. Namanya membalas perbuatan dengan serupa, dengan setimpal. Namanya musyakalah. Itu akhlak paling rendah itu. Jadi kalau orang menampar ya ditampar juga. Tapi kalau mau memaafkan itu lebih baik ya. Seharusnya. Dan itu banyaklah dicontohkan oleh para nabi, oleh nabi kita pun juga terutama yang mencontohkan itu. Nah akhlak Allah pertama ya jangan syirik itu saja. Menganggap Allah punya tandingan. Di sini menganggap tandingan Allah itu manusia. Jadi makanya apakah dalam benak, dalam ucap itu berbahaya sekali ya. Menganggap Allah punya sekutu. Ya kita teruskan sedikit. Faqad yaghlat, dia melakukan kesalahan sekurang-kurangnya dalam 2 hal ya. Kadang boleh jadi melakukan dalam 2 hal. Fayantul hamda wassana fi ghairi maudhihi. Orang tadi itu meletakkan pujian, sanjungan fi ghairi maudhihi. Selain pada tempatnya. Ini dia. Loh seharusnya yang disanjung dipuji Allah itu. Karena Allah yang menutupi keburukannya. Ini luar biasa sekali ya. Allah tutupi keburukan-keburukan kita. Lalu nampak kita baik. Nampak kita berjasa. Nampak kita ini sebagai pahlawan ya kan. Sampai-sampai Divan kemarin ikut membangun ngeram besi, masang tiang-tiang itu di musola pakai sarung Batman itu. Kirain kalau turun langsung loncat, ternyata lewat tangga juga ya. Kurang satu sebenarnya, kurang sempak di luar. Nah itu dia, pakai sempak baru superhero betulan itu. Itu pada tempatnya ya kalau sempak. Kalau dayat kan di kepala. Nah itu, jangan sampai itu. Baik, kemudian
Fayakunu konsekuensinya ya yakunu minadz zalimin, termasuk orang yang lalim. Kemudian qad yaghlat yang kedua adalah kesalahan yang kedua adalah fayara li nafsihi wasfan mahmudan atau yara wasfan mahmudan li nafsi. Dia melihat dirinya punya sifat-sifat baik, sifat terpuji. Yastahiqu bihil ikram, yang layak untuk dihormati. Fayakunu minal jahilin. Outputnya, konsekuensinya ya dia bodoh bi anfusihim ya. Ya. Tak tahu diri. Tidak tahu diri, tidak tahu balas budi ya. Pepatah bahasa Indonesia itu bagus kacang lupa kulitnya. Bahasa Jawa kacang ninggal lanjaran ya. Ini cagaknya di sini tapi dia bercabang kemana lah itu. An-nazirina ila amalihim, 2, atau yang ketiga al-ghafilina an minnatillahi alaihim. Ya, melihat mengapresiasi amalnya saja serta lalai an minnatillahi alaihim, akan anugerah Allah kepadanya. Fahazzarahu, maka mewanti-wanti, memberikan warning beliau al-musannif itu kepada kita, ya maknanya kita orang yang kerap kali merasa ditokohkan min hatainil ghalatatain, dari kedua kesalahan tadi itu. Apa itu? Menganggap kita layak disanjung puji atau melihat sifat-sifat baik, kebaikan ada pada diri kita padahal isinya ya buruknya. Ambil saja misalnya kita hebat dalam ilmu, yaitu ilmu Allah juga yang menggerakkan Allah dan seterusnya. Itu akhlaknya tadi itu loh. Sudah jelas-jelas Allah yang kasih penyakit, menguji memberikan penyakit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap bahasa beliau, inni masaniya syaiton bisuin. Ini setan ini menimpa saya dengan keburukan, lalu saya sakit. Itu ditiru oleh sebagian teman di sini, tapi generasi terdahulu, saya tidak mau sebut siapa karena orangnya ada ya. Kentut, heboh, kacau, dia enggak tahu, bukan saya. Lalu setan, ya enggak tahu, paling setan katanya. Setannya jawab di atas, wih bukan saya katanya. Itu mungkin mau tiru akhlaknya Nabi tadi itu. Nah, catatannya 2 saja singkat. Adalah sebenarnya hikmah ini cukup berbunyi begini saja. Innama akrama fika jamila sitrihi falhamdu liman sataroka. Sudah itu saja. Maka man akromaka, kadang atau kerap kali bagi kita ada orang yang banyak memuliakan kita. Sungguhnya hikmah itu cukup saja berbunyi, ya Allah memuliakan. Sesungguhnya kalau ada orang memuliakan kita, itu yang dimuliakan adalah satir yang indah dari Allah itu. Maka siapa lagi yang layak dipuji selain Dia yang maha menutupi keburukan kita dengan satir indahnya. Tirai tutup indahnya selubung yang indah itu. Catatan yang kedua, ini kan mempertegas, mempostulasi 2 hikmah sebelumnya. Nah, tinggal kita mau ndak naik dari khosyata sukuti martabatihim indal kholki, naik menjadi yatlubuna minallahi sitran khosyata sukutihim min nadharil malikil haqi. Tinggal naik saja ke sana. Yang kita mau adalah kita tidak gugur dalam pandangan Allah itu. Bahwa banyak kadang obsesi pribadi, kepentingan pribadi dan seterusnya. Namun demikian, memang berat takhollaku ya untuk sampai kepada kebiasaan yang ringan. Akhlak itu kan sudah ringan sekali karena sangat terbiasa. Salah satu maknanya latihan-latihan atau habituation ya, pembiasaan. Karena belum terbiasa ya takholluk. Tapi dengan tujuan yang baik ya, Dan sebenarnya hati kita sudah didesain untuk itu. Sanubari kita ini hanif ya, lurus kita di samping fitrah ya. Fitri sorry. Bukan syafa'atul fitri, bukan fitri saja. Fitri. Kita betul Beb ya. Bukan syafa'atul fitri, bukan ya. Harry tokohnya waktu itu. Yang sempat saya curigai. Ini jangan-jangan Harry, ternyata yang lain ya. Jadi maafkan Harry, saya sempat berburuk sangka ya kepada Anda. Bukan berburuk sangka, tapi sempat curiga. Ini jangan-jangan Harry ya. Ternyata di luar dugaan. Dan aktor yang menemukan itu Malik ya. Itu ekstrim Malik namanya. Langsung main kasar ya di Facebook itu. Baik, saya kira demikian. Jadi sudah baik sangka saja. Bagaimana
Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian semua yakin untuk diijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna. Ayat ini firman Tuhan ini muqinuna bil ijabah. Yang kita memang banyak dosa, banyak kekurangan, keterbatasan itu yakin saja. Dan perhatikan ampunan Allah itu banyak sekali bentuknya. Ghafir, ghaffar, ghafur ya. Ya tajawas an sayyiatih. Ada juga yukaffir anhu sayyiatih. Yang gitu itu loh. Banyak sekali ayat-ayat berhamburan sekali yang menegaskan bahwa Allah pengampun, bahwa Allah ini maha memaklumi keterbatasan kekurangan kita ya. Tetapi tidak yakin bahwa Allah maha pengampun ya, penerima tobat, tawab dan seterusnya. Tapi tidak ada gerak, tidak tergerak untuk memperbaiki diri, itu sama saja. Itu bunuh diri spiritual ya, degradasi spiritual itu. Nah, lebih baik salah tapi dalam rangka mencari kebenaran. Salah tapi dalam rangka ingin benar, ini lebih baik daripada dia merasa benar tapi diam saja. Ini saya menempuh ini untuk sampai kepada perbaikan-perbaikan ya. Dan banyak hal itu, banyak hal bahkan akhlak kepada diri sendiri, ke tanaman, ke batu, ke jalan, ya ke semuanya itu, ke binatang. Bahkan akhlak ke musuh. Itu banyak sekali itu. Ini luar biasa sekali ya agama yang betul kalau innama bu'itsu beliau itu liutamima makarimal akhlak itu betul itu. Dan kita mau tidak mau memaksakan diri untuk membiasakan itu ya. Nanti setelah terbiasa itu juga enak lah itu. Kok gitu bahasanya? Setelah terbiasa akan biasa. Kalau enak ini nanti salah paham ya. Saya kira kalau kita sampai kepada prestasi saat ini misalnya bisa jalan, itu orang tua maksa kita dengan cara yang lunak. Makan dengan sendok, dengan tangan kanan, bertutur kata yang baik ya. Itu semua orang tua kita memaksakannya tapi membiasakannya ya. Bahkan memaksa itu. Kadang dimarahi ya, itu ya namanya memaksa. Ibu itu maksa supaya kita lahir. Ya kan? Baik normal maupun sesar gitu. Jadi kita produk paksaan semua. Kadang bapak maksa ibu, ya kan? Nur, kenapa ya? Maksa apa bapak itu? Maksa supaya baik, nah itu maksa. Dan banyak lagi paksaan-paksaan lain sampai kita ini terbiasa. Saya kira di tempat ini juga ya. Ya dipaksa sholat subuh meskipun berat ya, ngaji pagi dan seterusnya. Masihlah bekerja ya, masih pembangunan itu juga. Sudahlah begitu masih menerbitkan buku ya, masih mengaji itu kan hebat sekali. Sehingga apa yang seharusnya tidak sampai ke sehingga. Apa itu? Nikah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia. Itu yang terakhir saja yang paling penting itu. Tolong digarisbawahi. Saya mau bilang itu saja tadi.